Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali bersama Satwa Raya, informasi peternakan terpercaya. Kali ini saya sedang di kandang Sun Farm bersama ownernya Mas Santoso. Cepat ini Mas. Empun. Nah, iya, aja karo ngerokok. Teman-teman, ini peternakan kambing pedaging nih teman-teman. Kita tanya-tanya di musim kemarau ini di Sun Farm ini seperti apa ini Mas? Apa ada kendala Mas? Karena sudah diantisipasi dari awal, alhamdulillah lancar. Jadi ya kalau di musim kemarau kan permasalahannya pasti di rumput sih. Pakan, karena memang gitu ya? ya kita pakainya selain konsentrat kita pakai rumput segar sama silase. Jadi, Silasenya pakai apa Mas? Silasenya pakai tebon jagung. Ini contohnya ada ya Mas? Ini tinggal batang-batangnya ini. Ini silase ini. Yang ini silase ini, tinggal batang-batangnya. Ini masih segar kayaknya ya. Yang hijau ini pacong, ini pacong ini. Kemudian untuk pakan keringnya Mas, pakai apa Mas? Konsentrat. Saya nggak pakai pakan Kangkung kering? Nggak pakai. Kulit kacang hijau? Enggak. Berarti Saya hanya pakai silase segar sama sentrat gitu Pak. Ya karena kulit kacang hijau kan kita beli. Kangkung kita juga beli. Nah, ini kita meminimal pengeluaran lah. Lah silase apa nggak beli Mas? Alhamdulillah kalau tebon jagung di sini masih tidak beli. Jadi setiap ada panenan jagung itu kita bisa Nebas gitu? ya misal beli itu enggak mahal lah, artinya ya paling cuma kayak ganti uang rokok gitu loh. Itu enggak mahal. Jagung tebonnya saja? Tebonnya apa saja, sama, ya tebonnya bukan saja. yang masih muda sama jagungnya? Enggak, di sini cuma tebonnya saja. Maka kita masih pakai konsentrat karena kan nanti untuk mencukupi kebutuhan nutrisinya kalau cuma itu kan kurang. Nah, untuk silasenya juga pakai tebon itu? Iya, silasnya pakai tebon itu. Silasnya pakai tebon, hijauannya kita pakainya pacong sama rambanan, daun-daunan. Untuk kondisi kambingnya gimana Mas? Maksudnya Kondisi kambingnya, apakah tetap dari berat badannya? Untuk sebelum-sebelumnya kan ada kering juga ya pakannya? oh dulu ya, dulu kering. Sekarang enggak. Kalau ini kan bahan-bahan persiapan untuk disilangkan ini. Jadi ya masih bahan lah. Kalau yang sudah di sini lama ya sudah terkondisi. Ini teman-teman peternakan kambing pedaging dengan kambing Jawa Randu disilangkan kambing bur ya Mas ya? Ya, dengan pejantan impor. Untuk pejantannya mana Mas? Pejantannya ini salah satunya di sini, yang dua di sana. Ini salah satunya ini. Ini baru ya hampir 1,5 tahun lah ini yang ini. Keunggulannya apa Mas? Memilih untuk disilangkan dengan kambing bur Mas? Jadi pada dasarnya kita main kambing pedaging. Ya kambing Jawa ini juga pedaging sih ya. Jawa Randu ini kan juga pedaging. Cuma ketika saya memilih genetik kambing bur ini, secara kelebihannya jelas di karkas. Salah satunya jelas di karkas. Artinya dia secara karkasnya lebih baik dibanding kambing lokal. Terus kemudian untuk kenaikan berat badannya dia jelas lebih cepat dibanding kambing lokal. Kemudian selain itu untuk adaptasi pakan, kemudian cuaca itu untuk yang sudah cross bur ini jauh lebih mudah, jauh lebih enak lah ya. Jadi nafsu makannya juga dia lebih tinggi dibanding kambing lokal memang. Maka di usia cempe ini dia kenaikan berat badannya bisa lebih cepat. Ada contoh sampelnya Mas yang hasil silangan itu Mas? F1 ini, apa mungkin ya? ini F1 kalau yang satu ini F1, kalau ini FB ya, ini F1. Oh ini jantan. Ini F1 jantan, kalau ini FB, ini enggak, ini beda ya ini. Tapi kan bisa dibedakan nanti akhirnya ya. Ini F1. Ini termasuk paling super ya, kalau yang ini termasuk paling super di kandang karena ini usianya baru belum ada 4 bulan. BB-nya ini 35. 4 bulan masuk 35 kilo? Ini makanya ini salah satu yang paling super dari kelahiran di Mitra. Wow, luar biasa. Nah, ini paling super. Ini belum ada 4 bulan 35 kilo, anak tunggal jantan. Oh, berarti Sun Farm ini juga bermitra? Memang bermitra, banyak saya bermitra. Jadi untuk, memang induk-induk ini disiapkan untuk mitra, kemudian juga ada induknya mitra yang di sini karena ketika kita habis panen itu induknya dari mitra itu kan kita bawa ke sini untuk dikawinkan lagi.
Sistem kemitraannya seperti apa? Sistem kemitraan yang di sini mudah sebenarnya. Jadi cuma teman-teman yang jadi mitra saya itu beli indukan dari saya. Kemudian nanti lepas sabih itu anaknya kita panen. Dengan untuk F1 kita jual kan, kita beli juga timbang, jual juga timbang kiloan lah. Jadi semua terbuka, mereka tahu harganya, ditimbang langsung di tempat, jadi mereka juga ngerti hasil panennya nanti berapa. Nah, setelah itu panen kita bawa, induknya kita bawa ke sini dikawinkan, setelah kawin kita kembalikan lagi ke mitra. Terus untuk biaya waktu nitip dikawinkan di sini? Free, untuk mitra saya free, tapi yaitu biaya kawin free, biaya pakan free, transportnya kayak saya ngantar jemput juga free. Semuanya free, tapi dengan syarat memang untuk jarak tempuh. Jadi memang mitra saya rata-rata dekat dengan kandang. Oh, dekat-dekat dengan kandang. Iya, kalau jauh jelas nggak mungkin akan. Kalau banyak mungkin bisa nggak apa-apa ya kalau jauh ya. Mungkin bisa, itu pun akan ada hitung-hitungannya karena kan transportasinya ya. Ya kalau dekat kan nggak begitu inilah ya, nggak begitu banyak gitu. Terjauh dari mana, Mas? Terjauh yang enggak ada yang jauh, Mas. Kalau mitra saya rata-rata dekat lah, dekat sini. Masih semua. Satu kabupaten ya, hanya tetangga mungkin ya? Iya, rata-rata tetangga, beda desa, beda kampung gitulah ya. Oke. Rata-rata dekat. Yang kalau jauh untuk jarang. mitra, misalkan tadi ambil dari sini induk sudah kawinan, dibawa ke kandang mitra, di sana beranak, anaknya setelah sapi dibawa ke sini ditimbang, itu harga berapa itu, Pak? Per kilo. Per kilonya? Saya beli atau saya jual? Oh, beli dari mitra? Dari mitra saya beli di harga 70 untuk jantan, 80 untuk betina. Kemudian kalau jualnya saya 80 untuk jantan, 90 untuk betina. Oh, berarti kalau misalkan ada mitra yang hanya ingin pembesaran, bisa ambil dari sini? Bisa. Nanti setelah berapa bulan jual ke sini lagi gitu bisa ya? Bisa. Ada juga mitra saya yang memang khusus penggemukan dan sistemnya sama. Seperti itu. Jaminan diambil lagi gitu ya? Iya, memang kalau kita sudah ada kesepakatan kan pasti diambil kan. Yang namanya kesepakatan. Cuma kalau jauh memang itu jadi kendala. Jadi rata-rata memang mitra saya masih yang dekat. Kalau yang jauh mungkin saya sih sarankan kalau teman-teman yang jauh bisa lah nanti mengembangkan sendiri dengan produk crossbore ini, tidak harus dengan pejantan full blood kan. Dengan pejantan F4 atau F5 kan secara hasil anakannya juga sudah oke. Jadi nantinya crossbore ya. Nah, ya cuma harga jualnya jelas berbeda, tidak itu mungkin harga sama. berapa untuk pejantannya, Pak? Kalau yang siap untuk cetak pedaging? Jantan pedaging kalau F4 itu kurang lebih ya di kisaran 13-an lah. Sudah siap untuk kawin gitu ya? Kurang lebih di sekitar segitu ya. Kurang lebih artinya ya bisa kurang bisa lebih, tapi kurang lebih estimasinya di kisaran harga itulah. Kalau untuk induk-induknya? Kalau induk di sini yang sudah kawinan itu kita jual mulai dari 2 sampai 3 juta. Yang seperti ini nih ya? Iya. 2,5 sampai 3 juta. 2 juta. Oh, 2 juta sampai 3 juta? Iya, 2 juta sampai 3 juta. Jadi ya kadang ada yang cuma 2 juta. Sudah kawin ada yang, gitu ya? Ya, ada yang 22, ada yang 25, ada yang 26. Ya tergantung induk. Ini sebelah kayaknya hasil ya? Ini ya, ini beberapa hasil panen dan beberapa ada yang cacat fisik. Ada beberapa yang cacat fisik di sini. Ini hasil silangan? Ya, ini rata-rata F1. Rata-rata F1. Berarti ini ambil sapi dari mitra 80 ya tadi ya? 80 iya. per kilo. Ini teman-teman pakannya sentrat sama jagung gitu tok, sama rumput gitu ya? Nggih, konsentrat sama hijauan sama pacong tadi ya? Iya, pacong sama silase. Nah, ini tinggal tulang-tulangnya ini. Itu nanti habis kok. Di batangnya? Kayaknya sudah habis. Batangnya sudah keras ya? Nanti dimakan itu, besok gitu wis kemakan itu. Dikunyah-kunyah. Dari pedhoran yang gayem nih gitu ya. Ini teman-teman, kelihatannya bulat-bulat ini. Wah, F1 dipotong. Ini rata-rata umur berapa ini? Ini kalau yang di sini ini ya macam-macam sih. Ada sudah 5 bulanan? Mungkin. Ada yang 5 bulan. Ada yang ini 4 bulan malah gede, ini super juga, ini 4 bulan. Yang mana? Oh, ini, yang ini 4 bulan super ini. Betina. 4 bulan udah sebesar ini ya? Iya, tapi kan tidak semua dari mitra saya hasilnya juga super. Tergantung bibitnya mungkin yang 3.000 itu mungkin ya bisa keluar. Enggak juga Mas kalau masalah itu sebenarnya. Jelas tetap keperawatan karena cempe itu jelas besar itu karena susu. 0 sampai 4 bulan itu iya, itu ditunjang dari susu. Ya? Nah, susu itu kan jelas dari pakan. Nah.
Yang tadi beratnya 35 kilo itu induknya dari sini cuma 2.200.000. Kalau untuk yang sapian dari mitra jantan-jantan ada? Ada banyak. Contohnya, coba Ada lihat banyak. yang mana, Mas? Ini teman-teman kalau mau breeding dengan kemitraan ini ada induk-induk Jawa Randu yang sudah dikawinkan dengan pejantan Bur. Ini F1 jantan dari mitra. Ini baru sapian mungkin ya? Baru sapian. Rata-rata beratnya ini 20, 18, 19. Wah, ini paling pas itu kalau untuk dipotong tuh umur berapa ya kira-kira ya? 10 bulan mungkin? Kalau jantan itu kan kita siapkan untuk Idul Adha sebenarnya. Ya. Oh, Kalau yang jantan kan ini. kita siapkan untuk Idul Adha. Ini untuk tahun depan ya? Di sana Rata-rata banyak. di pas kurbanan itu bobot berapa itu? Yang Di jantan-jantan? Idul Adha itu ya macam-macam sih. Tapi rata-rata pasti kan di atas 40 biasanya. 40, 50, 60 mungkin. Ya ada juga yang sampai 80. Tapi kan itu biasanya sudah. Ini untuk maskot pejantan. Oh ya ini fullbloodnya impor. Punya 2 ini yang full bloodnya. 3 sama yang tadi sana, 1 di sana tadi. Oh, yang masih kecil itu? Enggak toh, yang gede tadi loh di sana. Kan ada 1 tadi. Tadi kurang. Mantap. Ini kira-kira umur berapa ini ya? Ini 3 tahun. Ini lebih tua mungkin. Selisih sedikit. 3 tahunan gitu Iya. ya. Berarti yang tadi dijual ke mitra-mitra itu yang sudah kawinan pakai jantan ini sama Iya. yang tadi satu itu ya. Ya. Berarti kalau sudah di koloni di sini kan nggak sampai 4 bulan kemudian sudah jadi merawat 4 bulan sudah punya anaknya ya. Nah, ini dia. Dari Ini yang dalam jantan-jantan juga ini? bisa. Ini ngambil habis dari mitra nih sapian-sapian ini teman-teman. 70 per kilo. Iya, ngambilnya, jualnya kita 80. Berarti kalau hanya pembesaran raw ya bisa ya, enak ya malahan ya. Bisa juga. Ambil 70 nanti Enggak. diambil ke sini. Kalau penggemukan berarti dia ngambil dari saya 80 kan. 80 jantan. Nanti dijual ke sini. Bisa juga. Berapa? 70. Oh iya, ada selisih ya. Iya, seperti itu. Tapi kan nggak waktunya nggak panjang. Kalau breeding kan Hampir sama sebenarnya ya. Jadi kalau jantan itu kita pengambilan biasanya mendekati Idul Adha. Tapi kalau penggemukannya betina kita estimasi waktunya 5-6 bulan. Berarti kalau betina pembesaran lah ya istilahnya ya. Pembesaran Karena betina. untuk breeding lagi tuh kalau F1 Iya. biasanya. Jadi Untuk dia sekarang F2. cuma menyiapkan sampai di usia siap kawin dan bobotnya bisa di atas 30 kilo, nanti kita ambil. Loh, ini ada cempe-cempe apa? Ada. Induknya no ini. Ada cempe banyak ini. Ini lucu-lucu ya. Itu ada FB, ada F2, ada F1. FB itu yang 2 ini ya mungkin ya? Ya, FB yang 2 itu. Nah, itu yang kecil satu. Pasang mungkin itu? Hah? Oh, jantan-jantan semua ya? Yang itu jantan, yang ini betina. Ini baru 10 hari. Ini. Ini baru 10 hari. Ini didot apa nginduk? Didot. Induk langsung. Didot. Itu semua yang di sini didot ini. Yang enggak, yang besar ini F2 ini enggak didot ini. Lah kalau misalkan ambil bakalan ini F2 itu harga berapa ini? Di kilo atau kalau F2? Kalau Oh, F2 jogrok, F2 betina itu jogrok. F2 jantan itu biasanya saya bisa jual kilo dengan syarat juga. Ketika dalam satu koloni seperti yang di situ tadi ada jantan F1-an misalnya 15 ekor, kemudian ada F2-nya 2 atau 3 ekor, maka kita bisa jual sama seperti F1 harganya. Tapi kalau cuma diambil F2-nya saja, maka harganya beda. Oh, khusus misalkan saya ambil untuk calon pacek nyetak pedaging dari pejantan F2, sudah bisa ya F2 ya untuk? Ya kalau bisa sih bisa, tapi hasilnya kan Kurang jelas maksimal ya? Iya, kurang. Paling enggak F3 ke atas ya? F3 ke atas. Tapi ini sudah bagus loh ini. Ganteng ini. Iya. Ini F2. Ini tergantung bibitnya juga toh kalau untuk masalah Ini saya jual besarnya. sepasang 5,5 ini. Tapi sudah laku. Sudah, iya. Karena ini sudah diindian dari lahir. Ini pakai jantan yang tadi yang sebelah mana? Ini bapaknya itu. Oh, yang sebelah yang 3 tahun itu tadi. Nggih.
saudaranya yang betina ini. saudaranya. Lah kok malah beli sepasang ya? Dan Nggak nanti kan tahu, bisa dia- disilangkan. Nggak, dia punya pejantan kayaknya. Oh, Nggak tahu seneng mungkin ya. Diambil. Masuk di dalam bisa kalau mau ke dalam. Lewat sini. ini juga ada induk-induk ya yang sebelah sini ya? Ya ini yang sudah posisi sudah kawin mas. Ini yang sudah kawin dipisah gitu. Yang sudah kawin kita pisah. Untuk koloninya berapa anu ta? Berapa minggu? Kawinnya nggak koloni. Oh, kalau ada yang minta gitu. Oh iya, jantannya Iya. tadi di sebelahnya itu ya. Jadi kawinnya nggak koloni, kawinnya satu-satu. Lucu nih. Ini kok ada yang hitam polos ya? F1. Oh. Nah itu ya yang full blood ya. Iya sama itu. Ini kalau full blood berapa ambil gini? Kisaran 20-an lah. Usia berapa itu? Sekitar 4 bulan 5 bulan. Oh, sapian 20. Wah, Ini baru sebulan mas. Nah, ya. Berarti nanti sapi harga 20 juta gitu ya? Iya. Ini satu, ini yang jantan. Iya. Yang betina yang Ini betina ini baru 10 hari. ini. Iya baru 10 hari itu. Mahal mana tuh jantan sama betina? Sama. Kalau saya sih samaan jualnya. Wah, lah saya dikeroyok ini. Wah, Saya gila. biasa ngedot. Ini kambing kalau didoti jinak-jinak ya. Ini 20-an 5 kilo ada ini. Ini kalau F2 ini tadi laku berapa? 5,5 tadi? 5,5 ini. Pasang. Nah ini kan tadi ya F1, F2, F3 mungkin full blood. Bagi orang awam yang belum paham itu gimana ya? Biar nggak kapusan gitu loh. Membedakan atau apanya? Membedakannya. Secara fisik ya. Karena kan banyak yang mungkin F4 ya aku full blood atau Iya, apa iya. gitu. Kan ya kasihan loh Iya. beli. Sebenarnya secara fisik kita bisa lihat dari salah satunya posturnya ya, posturnya. Nah ini kan hampir sama ini lah. Ini F2. Iya. Ini full blood. Mana? Ini yang F2 ini. Enggak yang Ini full blood Oh, semua. ya, full blood. Ini full blood semua. Ini yang ini. Ini full blood. Nah, Nah, dari ini kan hampir sama. Apa telinganya ya lebih? enggak, ini loh dari di sini ini dia akan lebar, Mas. Ini kan kelihatan lebih lebar ya. Oh, rata gitu ya? Iya. Kalau F1 pasti di sini masih lancip. Nih, agak oh ya, lancip satu gini bu- kan. Nah, ini lebih seperti- lebar. Terus seperti induk pangkalnya sini dia cenderung mesti agak rata. Ini kan cenderung agak turun. Nah. Ya, ya. F1 semakin turun ke sini pasti ini. Intinya Ya toh. kalau dilihat secara Dari fisik, dari dada ini juga pasti dia akan lebih lebar yang FB-nya. Dari dadanya sini kelihatan lebih lebar. tapi untuk orang awam tetap agak susah. Iya, ya. susah Mas. F3, Kalau F4. karena seperti ini misal orang awam tidak tahu ini dibilang F3 kan kemungkinan besar banyak bisa. banyak percaya yang ini. F3 kan Iya. akhirnya nggak kilon toh Heeh. belinya. Tapi kan kalau ya jelas kepercayaan Ya. si penjual ini tetap jelas di Intinya sini. kalau mungkin Iya. kalau saya pribadi menyarankan ya belilah di tempat yang terpercaya Yang jelas dan begitu. bisa dipertanggungjawabkan kan gitu ya Pak ya, ya Mas ya. Iya. Dan yang breeding sendiri itu kan jelas berbeda daripada yang mereka beli toh. Kalau kita kan memang breeding sendiri artinya kita tahu lah silsilahnya. Oke. Oke Mas Santoso, ini senior ownernya Sunfarm. Terima kasih atas waktunya dan obrolan-obrolannya serta ilmunya dan Sama-sama. informasinya kepada teman-teman. Semoga peternakannya semakin maju Amin. dan mitranya juga ikut sejahtera. Amin. Tujuannya itu. Saling menguntungkan gitu ya Mas ya. Semua untung, tidak ada yang dirugikan. Oke teman-teman, demikian obrolan kita dengan ownernya Sunfarm. Ini dari Kecamatan Kaliwungu, ikutnya Kabupaten Semarang teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyokot.